Cara mendidik anak di era AI. Para ahli memberikan sebuah proyeksi dan gambaran tingkat otomasi di dunia kerja, di mana terdapat perubahan peran manusia dengan mesin antara tahun 2020 dan 2025. Pada tahun 2020, perbandingan peran manusia dengan mesin sebesar 67% dibanding 33%. Memasuki tahun 2025 diprediksi berubah menjadi 53% dibanding 47%. Melihat perbandingan tersebut, tentu bisa kita simpulkan beberapa tahun kemudian. AI akan mampu menyelesaikan setengah dari total pekerjaan manusia. Apakah ini berarti pengangguran bagi kita? Seperti diketahui, perkembangan AI di Indonesia sangat berkolerasi dengan pengguna internet, di mana pada tahun 2023 tercatat ada 213 juta atau lebih dari 77% populasi Indonesia sudah menjadi pengguna internet. Dan juga pertumbuhan startup yang memanfaatkan teknologi ini dalam menunjang kegiatan bisnis. Mengapa AI bisa begitu penting dalam karir masa depan? Karena AI dapat meningkatkan kemampuan kita dan menjadikan kita lebih baik dalam hal yang kita lakukan. Karena algoritma AI belajar dengan cara yang sangat berbeda dari manusia. AI melihat hal-hal dengan cara yang lain. Algoritma AI dapat melihat hubungan dan pola yang mungkin luput dari kita. Contoh penerapan AI di Indonesia saat ini masih dalam tahap yang sangat awal bila dibandingkan dengan dua superpower pemain utama US-China dalam ruang lingkup AI. Penerapan AI di Indonesia baru meliputi penggunaan chatbot di sektor layanan pelanggan, analisis data untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas, serta penggunaan teknologi voice recognition dan gambar untuk meningkatkan keamanan. Di era di mana AI ada di mana-mana, akan membuat kehidupan, ekonomi, dan budaya manusia di seluruh dunia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai individu atau orang tua dapat berkembang di masa depan yang dipenuhi dengan teknologi paling penting ini? Bagaimana cara kita mengambil langkah pertama dalam pendidikan? Dan bagaimana pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan masa depan yang serba cerdas ini? Jika kita melihat lebih jauh lagi, baik AI maupun manusia memiliki tujuan dalam perkembangannya. Evolusi manusia diatur oleh teori seleksi alam, di mana kita sebagai manusia terus berjuang untuk berkembang biak dan bertahan hidup di lingkungan alami. Namun, ketika kita berbicara tentang AI, tujuannya ditetapkan oleh manusia. Manusia mengembangkan teknologi ini dengan tujuan tertentu. Misalnya, untuk menang dalam permainan catur, atau bahkan menggantikan pekerjaan manusia. Namun, perbedaan paling menarik terletak pada arah perkembangan. Manusia berkembang sesuai dengan evolusi biologisnya. Sementara AI berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh manusia. Ini menyebabkan perbedaan dalam persaingan di era AI. Mesin cenderung memiliki keunggulan karena mereka telah diprogram untuk mencapai tujuan tertentu sejak awal. Jadi, bagaimana kita sebagai manusia dapat tetap bersaing di era AI ini? Jawabannya terletak pada kemampuan kita untuk tetap beradaptasi, belajar, dan berkembang dengan cepat. Mungkin saatnya untuk mempertimbangkan ulang tujuan kita sebagai individu, sebagai orang tua, dan menyesuaikannya dengan realitas baru yang dipenuhi dengan teknologi ini. Dengan demikian, kita dapat terus menjadi bagian yang aktif dalam masyarakat yang semakin terhubungkan dan berubah ini, sambil mempertahankan esensi dan keunikan kita sebagai manusia. Ketika AlphaGo dikembangkan, manusia telah menetapkan tujuan yang sangat ambisius, yaitu terus menang. Akibatnya, AlphaGo
terus maju berkembang pesat dalam keahlian permainan catur Go, bahkan melampaui pemain manusia terbaik, mencapai tingkat keahlian yang sangat memukau. Namun, kisahnya sangat berbeda bagi manusia. Manusia tidak pernah secara tegas menetapkan target semacam itu untuk diri kita sendiri. Itulah mengapa di era AI kita terkadang merasa kebingungan. Apakah kita bisa mengukur nilai kita dengan standar mesin? Apakah masih relevan bagi kita untuk menantang diri kita dalam hal-hal seperti permainan catur Go, manajemen data, atau analisis pola? Di tengah keraguan ini, kita harus menyadari bahwa perbedaan tujuan antara manusia dan mesin akan semakin memisahkan kita. Namun, ini seharusnya bukan alasan untuk kehilangan arah. Kita perlu menemukan kembali nilai kita sebagai manusia di era ini. Kita harus menggali lebih dalam tentang apa yang membuat kita unik dan berharga. Bahkan dalam menghadapi kemajuan teknologi yang luar biasa ini. Coba pikirkan, meskipun AI mungkin lebih baik dalam banyak hal, namun kita sebagai manusia memiliki kemampuan yang tidak dapat ditandingi oleh AI. Kita memiliki kreativitas, empati, dan kemampuan untuk memimpin yang tidak dapat diukur oleh algoritma atau AI. Maka dari itu, kita harus mengubah paradigma kita. Kita harus melihat AI sebagai alat bagi kita, bukan pengganti kita. Misalnya, ketika kita memikirkan tentang pengaruh AI pada pekerjaan manusia, kita seharusnya tidak merasa terancam, melainkan melihatnya sebagai peluang untuk membebaskan diri kita dari pekerjaan rutin yang mungkin membosankan. Kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mengoptimalkan kemampuan kita, bukan untuk menggantikan kita. Sebagai contoh, saat mobil otonom semakin populer hari ini, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari tugas mengemudi yang monoton, bukan sebagai ancaman terhadap pekerjaan kita. Dengan demikian, kita tidak kehilangan relevansi atau nilai kita. Sebaliknya, kita tetap menjadi penguasa atas alat-alat ini, yang bekerja sesuai dengan perintah kita. Jadi, di era AI ini, kita harus mencari cara untuk menjaga esensi dan nilai-nilai kemanusiaan kita. Kita harus berfokus pada hal-hal yang membuat kita unik dan tidak tergantikan. Dengan begitu, kita bisa melihat kemajuan teknologi sebagai peluang untuk memperluas kemampuan kita, bukan sebagai ancaman terhadap eksistensi kita. Yang terpenting, kita harus terus belajar, beradaptasi, dan berkembang, menggunakan AI sebagai alat untuk mencapai potensi kita yang sebenarnya. Pandangan saya adalah, AI akan mengubah landscape pekerjaan kita. Pekerjaan rutin yang dulunya dilakukan manusia akan digantikan oleh teknologi ini. Namun, ini membuka peluang baru bagi kita. Lebih banyak waktu akan tersedia untuk berkomunikasi dan melayani sesama manusia. Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan komunikasi kita. Pikirkan tentang masa depan. Teknologi seperti mobil tanpa pengemudi atau algoritma yang memprediksi pasar saham. Mereka bukanlah ancaman, tetapi penawaran kebebasan baru. Pekerjaan monoton dan melelahkan akan digantikan, memungkinkan kita untuk mengejar impian kita dengan lebih leluasa. Jadi, mari kita ubah paradigma tentang AI. Daripada melihatnya sebagai ancaman, mari kita terima sebagai alat untuk membebaskan kita dari pekerjaan yang membosankan. Dengan cara ini, kita dapat melihat masa depan sebagai tempat yang penuh dengan peluang dan imajinasi yang tak terbatas. Ini adalah era kolaborasi antara manusia dan mesin. Jadi, mari kita manfaatkan bakat khas kita, memilih pekerjaan yang kita cintai, dan mengembangkan kemampuan kita dengan mendalam. Kita harus menjadi protagonis perubahan dalam dunia yang terus berkembang ini. Memanfaatkan AI sebagai alat untuk mencapai tujuan kita.
Kesimpulannya, memasuki tahun 2030, akan ada 400 juta pekerja di dunia yang bisa digantikan oleh AI. Tidak heran banyak orang tua saat ini yang bertanya, anak kita nanti makan apa? Kerja apa? Orang tua justru harus mampu mendidik anaknya menjadikan AI sebagai peluang, bukan ancaman. Terdapat beberapa tips dalam mendidik dan mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi dan sukses di era AI. Untuk menjaga daya saing di era AI, memerlukan kombinasi keterampilan teknis, keterampilan lunak, dan adaptabilitas. Berikut beberapa keterampilan kunci yang perlu difokuskan. Pertama, literasi data. Memahami cara kerja dengan data, termasuk analisis data, interpretasi, dan visualisasi. Ini meliputi kecakapan menggunakan alat seperti Python, SQL, dan perpustakaan visualisasi data. Kedua, pembelajaran mesin dan AI. Pelajari dasar-dasar algoritma pembelajaran mesin, termasuk pembelajaran terawasi dan tak terawasi, pembelajaran mendalam, pembelajaran penguatan, dan lain-lain. Kenali kerangka kerja populer seperti TensorFlow dan PyTorch. Ketiga, pemrograman. Keterampilan pemrograman yang kuat sangat penting, terutama dalam bahasa yang umum digunakan dalam AI dan ilmu data seperti Python, Java, dan C++. Selain itu, pengetahuan tentang bahasa skrip seperti Bash atau PowerShell dapat bermanfaat. Keempat, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kembangkan kemampuan untuk menganalisis masalah kompleks, memecahnya menjadi komponen-komponen yang dapat dikelola, dan menerapkan teknik-teknik AI atau pembelajaran mesin yang tepat untuk memecahkannya. Kelima, pengetahuan domain. Memahami secara mendalam industri atau domain tempat Anda bekerja akan sangat membantu Anda menerapkan solusi AI dengan efektif. Baik itu bidang kesehatan, keuangan, manufaktur, atau bidang lainnya. Keahlian di bidang tersebut dikombinasikan dengan keterampilan AI dapat sangat bermanfaat. Keenam, etika dan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Saat AI menjadi lebih meluas, memahami implikasi etis dari teknologi AI sangatlah penting. Pelajari tentang bias, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem AI. Ketujuh, keterampilan komunikasi. Kemampuan untuk efektif berkomunikasi konsep-konsep teknis kepada stakeholder non-teknis sangatlah berharga. Ini termasuk menulis laporan yang jelas, membuat presentasi yang menarik, dan berkolaborasi dengan tim lintas disiplin. 8. Pembelajaran berkelanjutan. AI adalah salah satu bidang teknologi paling penting dalam 50 tahun mendatang. Jadi, tetap terkini dengan perkembangan terbaru, makalah penelitian, dan tren industri melalui kursus online, konferensi, lokakarya, dan acara jaringan. 9. Adaptabilitas. Bersedia untuk beradaptasi dengan alat, teknologi, dan metodologi baru saat mereka muncul. Kemampuan untuk belajar dengan cepat dan merangkul perubahan akan membuat Anda unggul dalam landscape AI yang dinamis. Terakhir, kreativitas. Meskipun AI dapat mengotomatiskan banyak tugas, namun pemikiran kreatif dan inovasi masih sangat dihargai. Kembangkan kreativitas Anda untuk menemukan solusi dan aplikasi baru untuk AI dalam berbagai konteks. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan ini, Anda tidak hanya akan tetap bersaing, tetapi juga berkembang di era di mana teknologi sedang membentuk ulang industri dan menciptakan peluang baru. Jika Anda tertarik untuk memperdalam AI di perguruan tinggi, berikut beberapa jurusan yang relevan yang bisa dipertimbangkan, seperti ilmu komputer, ilmu data, matematika dan statistik, teknik elektro dan teknik komputer, sains kognitif,
filsafat atau etika teknologi, multidisiplin atau program khusus AI. Karena beberapa perguruan tinggi juga menawarkan program studi khusus dalam kecerdasan buatan atau program multidisiplin yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang relevan untuk AI. Selain memilih jurusan yang sesuai, pastikan juga untuk mengambil kursus tambahan, proyek riset, magang, atau pengalaman praktis lainnya yang dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan Anda dalam bidang AI.